Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menerangkan tentang analisis kasus hukum perdata ini, saya pengen memperkenalkan diri. Terlalu formal nggak sih kalau aku aja ya? Aku pengen kenalan dulu. Nama aku Nabila Sri Lestari, program studi S1 Hukum Keluarga Islam, sekarang semester 4, dan ini merupakan tugas UAS saya dalam bentuk video. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian dengar cerita klasik tentang sepasang kekasih nikah siri, romantis banget nih awalnya, terus mereka punya anak. Pas beberapa tahun hubungannya berjalan, si cowok pergi gitu aja, ngeghosting si cewek, dan mutus semua bantuan dana buat anaknya, kayak memutus nafkah. Nah, pasti cewek ini nuntut tanggung jawab, si cowok dengan entengnya bilang, "Lah, kita kan nikahnya siri, emang terdaftar di KUA kan enggak? Secara hukum negara juga itu bukan anakku. Aku nggak ada kewajiban buat ngenafkahin si anak itu." Nah, parah banget kan kalau udah digituin, udah mah kita yang nanggung sakitnya ngandung, sakitnya ngelahirin, dinikah siri lagi. Terus pas kita nuntut nafkah, si cowok enteng banget bilang, "Itu bukan anak aku." Nah, kan pasti kayak rugi banget lah jadi cewek itu kalau udah digituin. Jadi di video kali ini, aku pengen ngebahas jangan ngelihat dari kasusnya dulu, tapi kita lihat dari kacamata hukumnya. Emang bener ya kalau misalkan nikah siri si anak itu bukan anak si cowok secara hukum perdata? Kita analisis salah satu kasus yang pernah booming di Indonesia, kasusnya saudara Baskoro dan saudari Amalia. Kita bongkar dulu trik hukumnya dan plot twistnya, bagaimana si cewek bisa ngelawan balik si cowok lewat jalur hukum yang terbaru di Indonesia. Pokoknya kalian ikuti terus. Oke, kita masuk ke kronologinya dulu biar kita paham perkaranya tuh gimana. Jadi, tahun 2018 lalu, si Baskoro sama Amalia ini mutusin buat nikah siri di Bandung. Kenapa nikah siri? Karena usut punya usut, si Baskoro ini ternyata udah punya istri. Tapi karena dia nggak dapat izin dari istri pertama buat poligami, akhirnya dia memutuskan untuk nikah siri, dan Amalia yang udah terlanjur cinta dan kemakan rayuan mautnya si Baskoro, ya mau-mau aja. Secara Islam pasti sah karena ada wali, ada 2 saksi mata, ada mahar, ada ijab kabul, tapi ya nggak tercatat di KUA. 2 tahun kemudian, tahun 2020, lahirlah anaknya mereka yang dinamain Andrian. Pas Amalia ini mau bikin akta kelahiran di Dispenduk Capil, mulailah muncul konsekuensi hukum pertama, yaitu karena mereka nggak punya buku nikah. Kenapa nggak punya buku nikah? Karena mereka yang nggak terdaftar di KUA, kan mereka nikahnya siri. Status Andrian di aktanya status si Baskoro ini di aktanya Andrian ya cuman tertulis akta anak luar kawin dari Ibu Amalia. Nah, kemudian si Baskoro masuk apa enggak? Ya enggak dong, karena secara hukum perdata ayah si Andrian ini nggak ada. Maksudnya kayak si Baskoro ini bukan ayahnya Andrian. Nah, singkat cerita, tahun 2024 badai rumah tangga nih mereka datang. Mereka tuh berantem dan si Baskoro memilih kabur. Semua jatah bulanan Andrian itu langsung di stop. Intinya kayak langsung memutus semua nafkah, hilang tanpa jejak. Nah, terus Baskoro ngerasa di atas angin. Dia mikir, gue aman nih karena negara nggak bakal bisa nuntut gue, soalnya gue kan nikah siri, gue tidak terdaftar di KUA. Menurut kalian si Baskoro ini pinter atau sok pinter?
Lanjut aja ya. Kalau misalkan kejadian ini terjadi di era 90-an atau 2000-an awal, mungkin si Baskoro bisa ngerasa menang karena hukum kita itu dulu sekaku itu. Namun, berdasarkan ayat 1 pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang lama, bunyinya tuh saklek banget kayak anak yang lahir di luar perkawinan cuma punya hubungan perdata sama ibunya dan keluarga ibunya. Jadi nggak ada hubungan biologis ayahnya secara hukum. Jadi kalau dulu ada bapak biologisnya yang jahat mau ngelepas tangan, hukum negara emang agak susah buat ngejar. Tapi disinilah batas terbesarnya dalam hukum perkawinan Indonesia muncul. Oke, jadi tahun 2012 itu ada pahlawan hukum namanya putusan Mahkamah Konstitusi yakni MK ya nomor 46 tahun 2010. Putusan ini mengubah total nasib anak-anak yang lahir dari nikah siri di Indonesia. Nah, MK secara berani menyatakan kalau hubungan bapak dan anak itu gak boleh cuman dilihat dari selembar kertas administrasi negara doang. Tapi hubungan bapak dan anak itu sifatnya biologis dan alamiah. Darah daging gak bisa dibohongi pakai argumen administrasi. Kemudian, jadi isi putusan MK itu baru bilang kalau anak luar kawin atau anak hasil nikah dari siri tetap punya hubungan perdata sama bapak biologisnya sepanjang bisa dibuktiin berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teknologi apa yang paling akurat untuk dunia zaman sekarang buat ngebuktiin anak ini anak siapa, ayahnya siapa? Ya, betul, tes DNA. Jadi, apa langkah hukum utama yang bisa diambil sama Amalia untuk nyelamatin masa depan si Andrian? Amalia nggak usah nangis-nangis di medsos atau bikin konten sindiran ngedrama lah di media sosial. Nggak usah. Langsung aja gas ke pengadilan agama, ajuin yang namanya gugatan asal-usul anak sekaligus tuntutan nafkah. Jadi di dalam persidangan nanti Amalia tuh tinggal bawa bukti-bukti aja, bukti-bukti kalau dia dulu pernah nikah siri, ada saksi-saksi kan, dan senjata pamungkasnya itu minta hakim buat merintahkan tes DNA antara Andrian dan Baskoro gitu. Terus begitu hasil tes DNA-nya keluar, hasilnya cocok 99,9%, 99,99% si Baskoro ini mau nangis darah, sewa pengacara paling mahal sekelas Hotman Paris pun dia nggak bakal bisa mengelak lagi karena hakim langsung ketok palu. Tuh. Nah, kalau misal Amalia ini menang di pengadilan, apa efeknya buat Baskoro? Ya banyak banget dong dan bakal bikin dia pusing ya, punya istri satu aja pasti kalian pusing apalagi dua, makanya jangan serakah. Yang pertama itu Baskoro wajib menafkahi pastinya karena dia bakal dihukum negara buat bayar nafkah Andrian setiap bulannya, mulai dari biaya makan, pakaian, kesehatan, sampai biaya sekolah Andrian, sampai si Andrian ini bisa dewasa. Maksud saya bisa mandiri ya, dewasa. Terus hak keperdataannya harus lengkap. Andrian bakal punya hubungan keperdataan yang sah secara hukum, termasuk hak waris dari Baskoro kalau suatu saat nanti Baskoro meninggal dunia. Jadi kalau si Baskoro ini nanti meninggal, kan secara perdata si Baskoro sama Andrian ini hubungan ayah dan anak kan, jadi si Baskoro ini tetap memberikan waris kepada Andrian gitu. Dan si Baskoro ini juga nggak bisa kabur. Kalau misal Baskoro tetap bandel, nggak mau bayar nafkah dan setelah diputus secara pengadilan, Amalia bisa ngajuin eksekusi yang artinya aset-aset atau rekening si Baskoro ini bisa disita sama pengadilan buat bayar nafkah anaknya. Bahkan bisa dikenain delik pidana menelantarkan anak. Jadi strategi Baskoro buat kabur dari tanggung jawabnya itu nggak bisa, benar-benar hancur total di mata hukum modern saat ini. Nah, dari kasus Amalia sama Baskoro ini kita punya pelajaran yang berharga kan, terutama
teman-teman, buat cewek-cewek jangan mau diajak nikah siri. Please banget buat para cewek-cewek ya, please. Sebisa mungkin hindari yang namanya nikah siri. Cinta tuh boleh, tapi jangan bodoh, jangan kalian hancurkan logika kalian gitu, karena nikah resmi itu bukan buat pamer, tapi buat ngasih benteng perlindungan hukum 100% buat diri kamu ya, terutama cewek-cewek, dan anak-anak kamu nanti setelah lahir. Dari hari pertama nikah, gak perlu repot-repot sidang ke pengadilan dulu buat minta pembuktian. Tapi kalau misal diantara kalian ada yang nikah siri, jangan berkecil hati ya, karena hukum kita sekarang udah makin adil dan lebih mementingkan kepentingan terbaik buat anak. Oke. Dan please banget guys, kalian tuh harus tahu ya, cewek-cewek juga ya, kalau dunia itu luas. Kalian harus merasakan ada pasti suatu tempat yang benar-benar ditakdirkan buat kalian gitu, dan kalian harus ke sana. Ada banyak pengalaman di dunia ini yang bisa kalian ambil. Dan buat cowok-cowok, jangan mau enaknya aja, kayak buat nikah tuh yang penting nikah gitu, jangan. Kalian juga harus memikirkan betapa ribetnya urusan hukum kalian nanti, karena dewasa ini hukum kita semakin modern dan semakin fleksibel. Oke, udah selesai ya video analisis kasus saya untuk mata kuliah hukum perdata. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang enak, karena saya dari tadi tidak menggunakan bahasa yang formal, karena saya ingin lebih dekat dengan viewers. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.